Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat siang ya. Ini setelah di PJJ pagi sempat terputus karena beberapa hal. Saya coba buat rekaman untuk menjelaskan yang tadi pagi belum sempat selesai eh, tentang program linear, masalah meminimumkan. Kita akan coba kerjakan dengan share screen dari Zoom ya. Semoga bisa dipahami. Tidak seperti kemarin yang tulisannya sudah jadi, kita akan coba pada pertemuan ini menuliskannya pelan-pelan dan kalian bisa lihat gitu ya. Kita coba share screen dulu. Oke, inilah soal latihannya ya. Soal latihan program linear yang tadi pagi kita coba bahas. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 4.000 per biji dan tablet 2 8.000 per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah berapa? Kita akan coba kerjakan dengan menggunakan program linear. Ingat, langkah pertama, kita modelkan dulu permasalahan ini dalam bentuk matematis. Memodelkan ke dalam kalimat matematisnya. Kemudian nanti kedua, kita akan menggambar daerah penyelesaian. Ya, penyelesaian. Tentunya belum menggambar daerah penyelesaian, kita perlu bisa menggambar batas-batasnya dulu ya. Baru nanti yang ketiga kita akan memilih titik ekstrim atau titik pojok. Nah, kita masuk ke langkah pertama, yakni memodelkan. Dalam permasalahan ini, yang mau kita cari adalah pengeluaran minimum. Pengeluaran minimum tergantung terhadap harga dari tablet 1 dan 2. Harga tablet bergantung pada banyaknya tablet yang dibeli. Maka kita misalkan dulu banyak tablet 1, ya kita misalkan X ya atau huruf lain juga boleh. Dengan banyak tablet 2, misalnya Y gitu ya. Ya, tujuan dari permasalahan ini adalah meminimum kan, karena yang dicari adalah pengeluaran minimum, berarti meminimumkan pengeluaran. Ya, pengeluaran kita bisa dapatkan dari harga tablet jenis 1 4.000 ya. Itu kalau satu tablet. Kalau 2 tablet ya 4.000 kali 2 8.000. Kalau 3 tablet ya 4.000 kali 3 12.000. Tergantung banyaknya tablet satu yang dibeli. Maka kalau banyaknya tablet satu itu kita misalkan X, berarti di sini 4.000. Kemudian harga tablet 2 8.000. Kalau banyaknya tablet 2Y berarti 8.000 Y. Nah, sehingga meminimumkan pengeluaran yang sama dengan 4.000 X tambah 8.000 Y. Terhadap batasan-batasan. Nah, batasannya pada permasalahan ini ada kebutuhan vitamin. Jadi dari tablet 1 tadi kita bisa peroleh tablet 1, tablet 2, kemudian kebutuhan vitamin ya tadi ya. Vitamin. Nah, di sini kita punya vitamin A, vitamin B. Dari tablet 1 kita bisa dapatkan vitamin A sebanyak 5 unit. Ini ya, 5 unit vitamin A dari tablet 1. Sehingga di sini kita isi 5 ya. Tergantung dari banyaknya tablet 1 yang dibeli, maka 5X ya. Kalau tablet satunya beli 2 berarti kan 10 vitamin A yang diperoleh. Kemudian ada dari tablet jenis 2 vitamin A-nya ada 10, jadi 10Y. Kebutuhannya adalah 25. Nah, sehingga batasan yang bisa kita tulis sebagai 5X ditambah 10Y, karena kebutuhan atau keperluannya 25 vitamin ini tidak boleh kurang, maka harus lebih dari sama dengan ya 25. Nah, ini adalah batasan yang pertama. Ini batasan yang pertama. Kemudian
Dari tablet jenis 2 kita bisa peroleh vitamin A sebanyak vitamin B sebanyak dari tablet jenis 1 kita bisa peroleh vitamin B sebanyak 3 sehingga di sini 3x. Dari tablet jenis 2 kita bisa peroleh vitamin B sebanyak 1 seperti 1Y. Kebutuhan vitamin B anak tersebut adalah 5 sehingga batasannya adalah 3x tambah Y. X ditambah Y lebih dari sama dengan 5. Nah, ini batasannya. Kemudian kita ingat bahwa banyak tablet tidak mungkin negatif. Ya, masa banyak tabletnya berapa negatif? Enggak, kan enggak bisa ya. Sehingga X-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Dari atau sama dengan 0. Demikian pula Y-nya. Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Y-nya, Y. Kita ganti Y aja ya. Ini ya. Sehingga kita punya 4 batasan ini, kita akan coba eh, gambarkan. Nah, untuk menggambar, kita ambil batasan pertama, tandanya kita ganti dengan sama dengan dulu. Nah, kita ganti sama dengan dulu. Nah, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong, sumbu koordinat. Ya, jika X-nya sama dengan 0, maka 5 kali 0 ditambah 10Y sama dengan 25. Atau 10Y sama dengan 25. Atau Y-nya sama dengan 2,5. 2,5 ya. Sehingga garis ini, garis ini memotong sumbu koordinat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2,5 hingga 0,2,5. 0,2,5. 0,2,5. Ini ya. Kemudian titik potong berikutnya ketika Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, maka 5X ditambah 10 kali 0 sama dengan 25. Nah, 5X sama dengan 25. Berarti X-nya sama dengan 5. Sehingga garis tersebut melalui titik 5,0. Nah, kita coba gambarkan ya. Kita coba gambar pakai insert ini ya. Bisa panahnya mana panah. Nah, ini panah. Ya, panah warna hitam aja ya. Biar enak dilihat. Kemudian satunya ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Kita beri tangan. Oke. Ini sumbu X. Ini bordernya saya hilangkan bisa ya. Outline. Oh hilang. Filenya no fill. Nah ini bisa. Ini sumbu X. Kemudian yang ini sumbu Y. Sumbu X, ini sumbu Y. Ya, sudah. Kemudian kita gambarkan 0,2,5. Ya, misalnya 2,5 itu titiknya di sebelah sini. Mana 2,5 itu misalnya di sini ya. Ini 2,5 ya ini ya. Ya, ini 2,5 misalnya. Nah, 2,5 gitu ya. Nah, itu 2,5. Nah, eh, 2,5. 0,2,5 sini ya. Oke. Kemudian
Ada ada 5,0. Nah, 5,0-nya berarti kan di sumbu X ya. Nah, misalnya sini. Nah, ini lah itu. Ya itu. Nah, ini. Tip 5,0. 5 dulu. Nah, 5. Nah, dari dua titik kita bisa buat sebuah garis. Kita garis ya. Set gitu ya. Mana garisnya? Kalian pakai penggaris ya. Kalau saya kan tinggal pakai mouse ya. Dudul saja. Nah, ini garisnya ini. Ini loh. Nah, yang warna biru inilah. Nah, ini warna biru ini adalah garisnya. Kita beri keterangan bisa ya. Keterangannya ya batasannya tadi. Garis 5X plus 10Y itu. Nah, ini nih. Nih. Nah, sudah ini garis pertama sudah kita buat. Sekarang kita buat garis yang kedua. Dengan cara yang sama ya. Ini kenapa nih? Dengan cara yang sama ya. Garis yang kedua adalah 3X tambah Y sama dengan 5 ya. Dengan, nah ini sama dengan, nah, dengan 5. Titik potong sebuah koordinat X sama dengan 0, maka 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Sehingga Y-nya adalah ya 5 ya. Sehingga Y-nya 5. Jadi titik ini garis ini melalui 0, iya 5. 0,5. Kita perpanjang saja ini. Set. Ya. Kemudian kalau Y-nya yang 0, 3X sama dengan 3X tambah 0 ya. 3X plus Y sama dengan 5. Y-nya kita ganti 0, jadi 3X tambah 0 sama dengan 5. Berarti 3X sama dengan 5. Atau X-nya sama dengan 5/3. Hingga yang dilalui 5/3,0. 5/3 itu sekitar 1,6 ya. Ya, mana ini titiknya mana? 0,5 sekitar sini ya. Kita gambar sini saja. 5 gitu. Kita kasih titik dulu. Ya, ini 0,5 dan 5/3,0. 5/3 itu sekitar 1,6-an. Nah, kita gambar di sini ya, di sumbu X ya. Nah, misalnya di sini. Set. Nah, ini. Kita beri keterangan 5/3 ya. Nah, ini. Nah, itu ya. 5/3,0 dan 0,5. Kita buat sebuah garis. Nah, kita buat garis sekarang. Set. Nih ya, ini. Nah, itulah. Nah, itu ya. Nah, kita kasih warna lain bisa ya. Misal merah. Nah, biar beda. Nah, sekarang kita sudah punya apa namanya? Garis-garis batas ya. Garis-garis batas ini kita manfaatkan untuk mencari daerah penyelesaian. Saya tidak suka pakai arsir-arsiran ya, jadi saya lebih suka pakai apa partisi daerah gitu ya. Kita coba tandai ya daerah-daerahnya dengan huruf-huruf gitu. Misalnya di sini huruf A besar aja ya. A besar for the symbol of air ya. And then sini B ya. B. Kemudian ada C. Taruh sini agak ke bawah. Ya. Dan ada D. Kemudian ada E. Ya kalian bisa coba ya. Tidak sulit kan. Ternyata pakai komputer juga bisa. Kalau ada. F. Nah, sulit bukan berarti tidak bisa ya. F, G. Nah, kemudian H,
I, kemudian J, sabar ya satu-satu ya. Apa ini? K, nah ini. Nah, ini ya K. Oh ya, di sini ada titik 0,0, jangan lupa ya. 0,0 sebelah sini. Nah, ini ya daerah-daerahnya ya. Nah, sudah. Kemudian eh oh iya tadi ini belum. Mana tuh? Masih ada batasan lain ya, Saudara? Atau dari gambar ini tulis bawahnya aja. Batasannya yang pertama adalah 5x plus 10y lebih dari 25. Oh, yang garis merah belum ditandai. Oh, minta ditandai. Oh, ya, boleh, boleh. Ya, tandai dulu gini. Boleh, 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 boleh. Ya, gini ya. Nah, batasan pertama 5x plus 10y lebih dari 25. Kita bisa uji dengan titik ya. Uji titik. Misalnya yang paling mudah 0,0. Kita lihat garis ini, garis yang biru ini ya, membagi bidang menjadi dua ya, atas dan bawah ya, atas dan bawah. 0,0 ada yang di bawah ya. Nah, kalau kita masukkan coba uji titik 0,0 ya, ke garis ya. Data 5 kali 0 ditambah 10 kali 0. Nah, ini kurang dari 25. Ya kan? 5 kali 0 tambah 10 kali 0 kan 0 ya. 0. Ini 0, 0 itu kurang dari 25. Berarti 0,0 eh, eh, termasuk dalam daerah yang kurang dari. Jadi 5x plus 10y kurang dari 25. Itu daerahnya. Yang ada 0,0-nya ini. Ya, ini yang kurang dari. Berarti yang tidak ada 0,0-nya adalah daerah yang lebih dari yang kita cari. Sehingga daerah yang memenuhi ini tadi, memenuhi 5x plus 10y lebih dari sama dengan 25 adalah daerah yang satunya yang tidak ada 0,0-nya. Ya, ini A, B, C, D, E, eh, F, A, bentar, bentar. A, B, C, E, F ya. D-nya tidak masuk ya. A, B, C, E, F. Nah, ini. Dengan cara yang sama kita coba uji untuk untuk batasan yang berikutnya. Batasan yang kedua, ini 3x plus y lebih dari sama dengan 5. Nah, kita uji 0,0. Ya, 3 kali 0 ditambah 0 itu kurang dari 5. Ya, berarti daerah yang termasuk dalam daerah, berarti 0,0 termasuk dalam daerah yang kurang dari ya. Nah, 3x plus y kurang dari 5. Nah, ini. Gini ya. Nah, sehingga daerah yang memenuhi 3x plus y lebih dari 5, nah, daerah karena 0,0 ini oleh garis merah ini ya, 0,0 ini terletak di daerah yang kurang dari kan tadi sudah dimasukkan data kurang dari, berarti 0,0 ini termasuk daerah yang kurang dari. Berarti yang daerah ini yang bawah ini daerah kurang dari, sedangkan daerah yang atas yang kanan ini daerah yang lebih dari. Sehingga daerah yang memenuhi 3x plus y lebih dari sama dengan 5 adalah yang atas ini. A, B, C, D, I. A, B, C, D, I. Nah, berikutnya, batasan yang berikutnya adalah X plus Y lebih dari 5. Lebih dari 0 ya. X plus Y lebih dari 0. Kok X plus Y? X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 ya. X lebih dari 0. Nah, kita tahu X lebih dari 0 atau garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y itu sendiri. Di sumbu Y itu adalah
garis X sama dengan 0. Ya, kalian tahu kan? Belum. Nah, makanya saya beritahu ya. Belum tahu. Sedangkan sumbu X itu garis Y sama dengan 0. Sudah tahu kan? Belum ya? Makanya saya beritahu ya. Oke. X lebih dari 0 berarti kita ambil di mana X-nya nilainya positif. Ya, ini di sebelah kanan sumbu Y. Nah, berarti di sebelah kanan. Sebelah kanan sumbu Y. Yakni yang memenuhi adalah huruf B, E, H, D, C, I, itu I, C. Nah, kemudian Y lebih dari 0. Y lebih dari 0. Nah, Y lebih dari 0 berarti di atas ya, di atas sumbu X ya, karena X itu kan Y itu kan Y sama dengan 0 itu kan sumbu X ya. Iya. Lebih dari 0 berarti di atasnya ya, di yang kurang dari 0 yang bawah gitu ya. Nah, yang di atasnya adalah A, B, F, E, G, H, D. A, B, F, E, G, H, D. Oh, A, B, ya benar ya. D, E, H, D. Ini ya. Nah, sekarang dari daerah-daerah yang menu ini tadi, ini ya ada 1, 2, 3. Karena ada 4 batasan, berarti kan ada 4 kelompok daerah yang memenuhi. Nah, ini. Yang sama semua. Nah, ternyata yang sama semua adalah daerah yang B. Nah, ini daerah B ini ya. Gimana sih? B. Nah, ini daerah B. Nah, daerah yang sama semua adalah daerah yang B. Sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah yang B. Kita coba pakai apa ya? Pakai free form. Nah, ini daerah yang memenuhi daerah yang B ini. Kita coba arsir ya. Semoga bisa di. Nah, ini daerah yang B ini yang memenuhi ya. Nah, daerah yang B. Ya, gambarnya harusnya lebih cetar lagi ya. Mungkin pakai poligon bisa. Coba saya carikan poligon. Mana sih poligon? Poligonnya mana ya? Adalah itu ya. Ini daerah yang diarsir yang ini ya. Oke. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga yakni eh, apa yuk? Memilih titik ekstrim. Nah, memilih titik ekstrim. Dari ini tadi, daerah ini tadi kita bisa tentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrim, titik-titik pojok gitu ya. Nah, ini ada, misalnya saya kasih warna merah lah. Ini ada titik yang pertama, itu. Dan ada titik yang kedua, ini dulu ya, ini dulu lah, gampang. Nah, kemudian ada titik yang ketiga. Ini ya, titik yang ketiga di titik yang pojok ini ya. Nah, titik yang pertama coba kita lihat. Titik pertama, ini adalah 0,5. Iya, 0,5. Titik yang kedua, ini ada 5,0. 5,0. Oh, ini yang atas ini ya. Ini nih, 5,0. Kemudian titik yang ketiga, titik ketiga belum tahu. Tapi kita tahu ini adalah titik perpotongan antara dua batasan. Ya, yang 5x ini plus 10y sama dengan 25 dan 3x plus y sama dengan 5. Maka kita potongkan dulu. Kita gunakan eliminasi dan iya, substitusi. Ya, nah gini kan. Kita eliminasi dan substitusi dulu ya. Nah, sudah bisa dieliminasi jadi maka yang atas kita kalikan 3 ya menjadi 15x ditambah 30y
sama dengan 75. Sedangkan yang bawah kita kalikan berapa? 5 ya. Kan 5. Kalikan 5 menjadi 15X plus 5Y sama dengan 25. Nah, mana? Nah, kita kurangkan ya. Kita itu ya kita, aku dan kalian, aku dan kamu. Kita kurangkan. Nah, hingga diperoleh 15Y kurang 15Y habis ya. 30Y kurangi 5Y ya 25Y. 25Y sama dengan 75 kurangi 25 ya 50. Sehingga Y-nya berapa? Ya, Y-nya 2. Setelah ketemu Y-nya 2, oke ya. Ketemu Y-nya 2 kan. Nah, kita coba masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya saya ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini, yang bawah ya. Y-nya kita ganti 2. Nah, maka 3X sama dengan 3, atau X-nya sama dengan 1. Sehingga titiknya adalah 1,2. Ya, ini titiknya 1,2 ya. Nah, kita salin ke langkah ketiga tadi. Titiknya siapa saja? 5 ini ya. 0,5, 5,0, 1,2. Ya, saya coba buat tabel yang lebih enak. Nah, titiknya tadi ada 5,0, 0,5, dan 1,2. Nah, sekarang kita akan cari nilai ekstrimnya dengan memilih titik ekstrim. Nah, untuk memilih ini kita uji dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi adalah 4000X tambah 8000Y. Nah, X-nya kita ganti sesuai dengan titik yang ada. Sehingga yang pertama ini fungsi tujuan di sini pengeluaran ya. Kita tulis saja pengeluaran. Pengeluaran. Nah, ya, pengeluaran. Sama semua cuma berbeda X-nya ya. Di sini X-nya kita ganti dengan 5, ya, Y-nya 0. Sedangkan yang sini X-nya yang 0, Y-nya yang 5. Nah, yang bawah X-nya 1, Y-nya yang 2. Nah, kita hitung saja. Ya, tinggal dihitung. 4.000 kali 5 ya 20.000. 4.000 tambah 20.000 tambah 0 ya 20.000 gitu loh ya. Kemudian 4.000 kali 0 ya 0, tambah 8.000 kali 5 40.000. Dan 4.000 kali 1 ya 4.000 ditambah 16.000. Ini 20.000 juga. Lebih enak gini kayaknya. Biar lebih jelas ya. Tambah 0, 20.000. Yang bawah ini 40.000 tambah 0 tambah 40.000 ya. 0 tambah 40.000 sama dengan 40.000. Nah, dari ketiga titik ekstrem yang sudah kita uji dengan fungsi tujuan ini, yang menghasilkan yang minimum, ini minimum ya, jelas. Yang minimum 20.000 kan? Ke minimum, ya sama-sama minimum. Lalu mana yang kita pilih? Apakah membeli tablet jenis 1 sebanyak 5, tablet 2 0, atau tablet 1 1, tablet 2 2? Nah, kita lihat dari soal yang tadi juga. Ya, seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet. Karena harus minum dari 2 jenis tablet, maka yang kita pilih yang
ya yang ini ya, karena dia harus minum dari kedua jenis tablet. Nggak tahu kenapa harus dua jenis tablet ya. Mungkin biar melarisi dua-duanya gitu ya. Sehingga keputusannya kalau ditanya pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari berapa? Ya 20.000 gitu ya. Ya ini penjelasan singkat saya tentang tadi soal yang agak tertinggal. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akan coba lanjutkan nanti untuk soal-soal yang lain. Stop share dulu. Oke. Bila ada pertanyaan bisa dikonsultasikan. Ya, terus bergerak, tetap semangat, ya, optimis, jaga kesehatan di rumah, harapan itu masih ada. Gitu. Eh, itu dulu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita sambung di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.